Assalamualaikum, selamat datang di pembelajaran tematik. Perhatikan dan tonton sampai selesai ya. Pada video kali ini kita akan belajar kelas 3, tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajarannya, ayo kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Ayo, siapa yang tahu bahan untuk membuat pensil? Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya yaitu dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan kayu? Berapa tadi ya? Ada yang tahu? Betul sekali, waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan kayu yaitu 2 hingga 4 minggu. Nomor 2, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Keunggulan benda yang terbuat dari kayu yaitu mudah dibentuk dan dapat bertahan lama. Nomor 3, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Apa tadi ya? Kelemahannya yaitu mudah terbakar dan mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nomor 4, kalian pasti bisa. Nomor 4 yaitu tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Apa ya? Yap, betul. Ada kursi, meja, lemari, dan masih banyak lagi. Wah, kalian hebat. Kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan halaman 12 dan 13 tadi. Proses pengolahan kayu yang pertama yaitu penebangan. Batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log.
Yang kedua yaitu pengiriman. Log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Yang ketiga, pemotongan. Log dipotong-potong sesuai keperluan. Setelah itu, yang keempat, penjemuran. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya yaitu dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Nah, sekarang perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Ada apa saja ya? Yang pertama ada meja. Apa guna meja? Gunanya untuk meletakkan barang atau makanan. Yang kedua, ada kursi. Gunanya untuk duduk atau penumpang. Yang ketiga, ada lemari. Gunanya untuk menyimpan aneka barang. Yang keempat, ada tangga. Gunanya untuk mempermudah seseorang ketika ia ingin naik ke suatu tempat yang lebih tinggi. Nah, kalian lanjutkan ya, cari benda lain di sekitar kalian yang terbuat dari kayu. Ayo, sekarang kita berdiskusi. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang bermusyawarahlah bersama teman atau anggota keluargamu untuk menjawab pertanyaan berikut. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Caranya bisa dengan 1. Mendirikan kawasan lindung. Yang kedua, melakukan penindakan pada para penebang hutan. Yang ketiga, memberi pendidikan terhadap masyarakat tentang perlindungan hutan. Nomor 2, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Jika tidak dihentikan, penebangan liar akan mengakibatkan 1. Hilangnya kesuburan tanah. Yang kedua, turunnya sumber daya air. Yang ketiga, punahnya keanekaragaman hayati. Yang keempat, mengakibatkan banjir. Dan yang kelima, mengakibatkan global warming. Nah, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Yaitu dengan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Kamu telah bermusyawarah bersama teman atau anggota keluargamu tentang penebangan liar. Tuliskan pengalamanmu bermusyawarah ya. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencapai keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Yang terjadi pasti nanti akan menjadi berat sebelah. Bisa menjadi berat ke satu golongan atau ke golongan lainnya.
Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Karena setiap peserta musyawarah dapat menyampaikan pendapatnya. Hal ini akan menjadi beberapa jalan alternatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama. Nah, kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga, seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil ini juga terbuat dari kayu. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar atau menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu itu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Mari berlatih menangkap dan melempar bola. Perhatikan cara melempar dan menangkap bola yang benar ya. Ini adalah gerakan dasar melempar. Yang ini adalah gerakan dasar menangkap bola. Dan yang ini adalah gerakan kombinasi melempar dan menangkap bola. Sebelum melakukan permainan bersama teman-temanmu, lakukan pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan bermain. Demikianlah pembelajaran tematik pada hari ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar kalian dapat berlangganan belajar tematik secara gratis. Terima kasih. Assalamualaikum.